Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Mari kita siapkan hati, kita teduhkan gelombang jiwa kita untuk datang kembali menghadap hadirat Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Kalau kami berkesempatan datang kembali di hadirat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biar setiap kami yang datang pagi ini, kiranya Engkau lawat kami. Kami ingin menjumpai dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Biar setiap apa yang kami lakukan nanti sepanjang hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar Engkau melawat kami. Waktu-waktu yang indah, yang ingin kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biar setiap kami yang datang, kami rindu kediaman-Mu bertahta atas hidup kami ya. Inilah hidup kami, hidup yang Engkau tebus dengan darah anak-Mu yang tunggal, yang memampukan kami terus hidup kudus seturut kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Percaya penuh padamu, inilah hidupku. Haleluya. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Seluruh hidupku hanya kepadamu. Inilah setiap kami. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari datang dengan kerinduan di hadapan-Nya. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan hanya dengan melihat, tapi kami mau percaya Engkau. Haleluya. Namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Inilah kami. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidup.
Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ini aku Tuhan, menjaga kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak. Amin. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Kami mau mengenal Ajarku rencana-Mu yang indah buat setiap kami di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, menjaga kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. ajar kami, Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. ajarku mengenal, ajarku Mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari umat Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau memuji Engkau ya Bapa. Haleluya. Inilah kami, anak-anak-Mu Bapa. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ajar kami, Kau bentuk kami jadi anak kesukaan-Mu. Ajar kami setia, ajar kami taat, untuk dengar-dengaran, untuk taat padamu ya Bapa. Terima kasih, terpuji Engkau, terpuji Engkau. Haleluya. Inilah hidup kami, Kau kuduskan selalu, jadi tempat kediaman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Biar setiap kami yang datang pagi ini, kami menjadi bejana kasih-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami penuh dengan kasih Bapa. Hidup kami terus Yang setia, boleh dipulihkan, boleh terus dikuduskan, menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Bait-Mu yang suci. Haleluya. Haleluya. Terpuji Engkau, Bapa yang baik. Terpuji Engkau, Tuhan yang setia. Haleluya. Kudus yang manis. Terpuji Engkau, di tempat terpuji kudus-Mu. Engkau.
Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jika Bapak Ibu punya pergumulan, persoalan, bahkan kerinduan yang paling dalam, katakan kepada Allah kita yang ada di hadapan kita. Dia yang hadir bersama kita. Katakan dengan kerinduan, katakan dengan tulus, kami mau bergantung kepada Engkau ya Bapa. Karena dari mula pertolongan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu yang sakit. Kiranya Engkau berkenan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Dan datang dengan persoalan, pergumulan, kiranya anugerah-Mu memampukan, memberikan kekuatan, supaya kami bisa melewatinya. Dan kami mengambil hikmah, bahwa di luar kami, di luar Engkau tidak ada pertolongan yang sejati. Biar semuanya ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Perkenanan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau belajar mengiring Engkau Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sulit, tapi anugerah-Mu lah yang memampukan setiap kami boleh masuk ke dalam rencana-Mu yang indah, setia sampai akhir. Haleluya. Kami mau mengiring Kau Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan hanya di dalam-Mu. Yes, amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami tidak akan melepaskan Engkau. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. mengiring-Mu, mengiring-Mu. Seumur hidupku, Yes, amin. masuk dalam Kami mau masuk ke rencana-Mu ya Bapa. Bapa. Amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Yes, amin. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, bejana kasih-Mu. Amin.
kehendak-Mu yang jadi. ku serahkan Amin. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk Memuliakan-Mu, yes. untuk memuliakan-Mu, Untuk memuliakan-Mu Bapa. untuk memuliakan-Mu. Isi pikiran perasaan-Mu ya Bapa pagi ini, supaya kami lebih sungguh mengikut Engkau Tuhan Yesus seumur hidup kami. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara sekalian, di tengah-tengah dunia sekarang ini, kita akan jarang mendapati orang yang jujur. Hampir semua orang tidak jujur, saudara. Ingat, kita disetting di dunia ini menjadi anak Allah. Harus jujur. Meskipun sekeliling kita banyak yang tidak jujur. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya ada pesan penting di pagi hari ini yang untuk kami masing-masing Tuhan. Untuk itu kami akan mendengarkan dan akan melakukannya. Terima kasih untuk program doa pagi. Kami percaya Tuhan menyampaikan pesan-pesan antara lain melalui doa pagi ini juga. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara soal kejujuran. Dewasa ini kejujuran adalah sesuatu yang sangat langka. Padahal kejujuran itu sangat sederhana. Meskipun sangat sulit dilakukan. Semua orang tahu dan mengerti bahwa kejujuran itu baik. Tetapi tidak semua orang sanggup hidup jujur. Ya, faktanya demikian. Mengapa? Karena untuk jujur itu menuntut keberanian. Tidak semua orang berani. Kenapa menuntut keberanian? Karena harus menanggung risikonya. Ya. Jadi untuk jujur itu bukan hanya pengertian yang benar, tapi butuh keberanian. Karena ketika kita memilih untuk jujur, kita sebenarnya sedang memilih di jalan yang sepi. Bayangkan kalau ada di kantor, semua tidak jujur, terus kita mau jujur, pasti dimusuhi. Kan begitu? Itu sebabnya banyak orang tidak bisa jujur, karena kompromi. Dia tidak mau bayar harga. Ya, bahkan dimusuhi loh saudara. Kejujuran tidak selalu membuat kita disukai manusia. Tetapi kejujuran kadang-kadang dimusuhi orang malahan. Tapi yang pasti, kejujuran kita itu membawa kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mendengarkan orang yang tidak jujur. Ya. Lagi pula jujur itu membebaskan hati kita. Orang yang tidak jujur pasti merasa tidak aman. Mungkin kelihatan luarnya aman, kaya, tapi dalam hatinya ia dikejar-kejar oleh ketidakjujurannya itu. Pasti, saudara. Ketidakjujuran itu seperti memakai topeng. Dan orang yang tidak jujur itu juga tahu hidupnya tidak jujur. Ya, pasti hatinya tidak tenang, tidak nyaman. Meskipun luarnya kelihatan menyenangkan. Kejujuran itu ketika kita melepas semua topeng itu dan berkata, Tuhan, inilah aku apa adanya. Berani nggak saudara begitu? Ada orang yang sudah terlanjur hidup kaya dengan cara-cara yang curang,
nggak berani. Makanya orang kaya sulit masuk surga karena tidak berani bertobat. Nah, kan begitu kan? Ini orang kaya yang tidak jujur, saudara, yang saya maksud. Hidupnya melakukan pencucian uang, money laundering, curang. Itu pun masih jahat sama sesama. Bayangkan, saudara, betapa rusaknya orang-orang seperti ini. Mari kita bertobat. Tuhan, ini aku apa adanya. Ya. Di Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran, jujur. Tuhan mau lihat wajah kita yang sebenarnya. Bukan yang memakai topeng, saudara. Sebenarnya tidak sulit-sulit amat sih jujur itu. Cuman harus bayar harga. Ya. Yang kedua, kejujuran itu terkadang menyakitkan. Tapi menyembuhkan. Ada kalanya jujur itu harus mengaku, aku salah sih memang. Nah, orang nggak mau kan disuruh mengaku salah. Tapi gitu. Ya. Orang tidak siap jadi murid Tuhan Yesus. Ya. Ada kalanya jujur juga berarti menerima akibat dari kejujurannya itu. Jujur juga berarti memperbaiki sesuatu yang sudah lama tidak beres. Dosa yang disembunyikan, dan lain sebagainya. Jujur harus, yang terutama jujur kepada Tuhan dulu. Tuhan, aku memang salah. Kan begitu. Kalau kita merasakan waktu pertama kali jujur, merasakan sakit, tidak enak, beban, dan sebagainya, itu adalah bagian dari penyembuhan hati kita. Jadi sama seperti luka yang harus dibersihkan dulu sebelum pulih. Perih kan rasanya. Ketidakjujuran itu harus diterangi dulu hati kita sebelum dipulihkan. Kan begitu. Ya. Jadi kejujuran ini menghadirkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin hadir kepada orang-orang yang tidak jujur. Tidak mungkin, saudara. Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah hati yang curang, sombong, culas, jahat. Tidak mungkin. Makanya segala sesuatu dimulai dari kejujuran. Terutama kejujuran kepada Tuhan. Itu dulu. Kalau sama Tuhan berani tidak jujur, pasti kepada diri sendiri juga tidak jujur. Pasti itu, saudara. Ya. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Makanya tidak perlu bersumpah. Katakanlah iya kalau iya, katakanlah tidak kalau tidak. Kan begitu. Kejujuran itu adalah bahasa tanda kutip kerajaan Allah. Orang yang tidak jujur tidak mungkin ada di kerajaan Allah. Semakin jujur seseorang, semakin dalam hadirat Tuhan, semakin terasa nyata dalam hidupnya. Ayo pagi ini kita belajar. 1, jujur kepada Tuhan. 2, jujur kepada sesama. 3, jujur kepada diri sendiri. Ya, jujur kepada Tuhan, akui dosa kita, kelemahan, ketakutan kita itu apa, motivasi supaya dipulihkan Tuhan. Jujur kepada diri sendiri. Nah, ini memang yang paling sulit. Sebab seringkali kita berbohong pada diri sendiri. Harus jujur sama diri sendiri. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Kalau memang Tuhan, ya lakukan. Jangan di mulut ngaku Tuhan tapi sebenarnya tidak melakukannya. Yang ketiga, jujur terhadap sesama sudah pasti. Orang jujur kepada Tuhan tapi tidak jujur kepada sesama, yaitu namanya hatinya kotor. Ya, makanya orang yang suka menipu sesamanya, curang terhadap sesamanya, itu sebenarnya tidak jujur juga kepada Tuhan. Tidak jujur kepada Tuhan juga pasti. Ya, jadi memang kalau orang sudah biasa tidak jujur itu sulit disuruh jujur. Pagi ini yuk kita belajar ya. Berani mengakui kesalahan kita meskipun kecil. Harus diakui. Jangan membesar-besarkan masalah. Jangan menambah-nambahin cerita yang sebenarnya.
Jangan menyembunyikan dosa sekecil apapun. Harus berani berkata, aku tidak tahu, aku salah, aku mau berubah Tuhan, maafkan aku ya. Harus berani belajar. Itu kejujuran dimulai dari hal seperti itu. Membiarkan firman menelanjangi dosa-dosa kita. Ya, kejujuran itu tidak menjatuhkan kita loh. Justru kejujuran itu memulihkan kita semua. Ya. Yuk kita belajar hidup jujur mulai sekarang. Tulus, jujur, sehingga ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan berkenan. Dibuka itu topeng-topengnya semua itu. Tidak usah tipu sana, tipu sini. Ya. Diri sendiri aja ditipu, apalagi orang lain. Orang yang tidak jujur itu tidak mungkin ada di surga. Minimal saudara harus jujur sama diri sendiri dulu. Udah, bener nih mau bertobat. Ya udah, ampun Tuhan, jujur sama Tuhan. Ya udah, lakukan perintah Tuhan, jujur terhadap sesama, tulus, saling menolong. Tidak ada tujuan lain dalam pergaulan selain menjadi berkat. Gitu, saudara. Ya. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk Rema di pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk adanya GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan yang berkati, Tuhan yang arahkan. Mau dibawa kemana ini gereja ini. Tuhan, kami ucap syukur juga seluruh saudara kami sebagai umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan yang berkati hidup kami. Ajari kami untuk jujur terus sampai kesudahannya. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.